Semangat pagi, salam tanam berduri. Kita kembali berada di kebun petani sawit swadaya yang menggunakan bibit unggul. Jadi menurut informasi dari pemiliknya, kelapa sawitnya diambil dari pembibitan resmi yang berada di daerah Muara Badak dari jenis Lonsum. Kita lihat seperti ini bentuk buahnya ya. Ini buahnya besar-besar dan keliling ya, keliling. Jadi umurnya baru sekitar 5 tahunan ya, 5 tahun. Dan saat ini di Januari 2023 kita melihat-lihat proses pemupukan. Jadi pemupukannya ini baru 2 kali menggunakan pupuk NPK, yang mana sekitar setahun yang lalu digunakan NPK 1616 yang bertujuan untuk menghijaukan ya, karena daunnya ini banyak yang kuning. Tadi bisa dilihat ada beberapa yang mengering di bagian bawahnya. Jadi lahannya ini yang di sebelah sini ini sering terendam air apabila hujannya cukup deras. Sedangkan untuk yang di atas ini merupakan tanah gunung sehingga tidak terendam air dan kondisi daunnya seperti ini. Batangnya besar ya, buahnya batangnya besar. Dengan bentuk buah seperti ini. Jadi saat ini di musim trek tahun 2023 di Januari itu rata-rata banyak muncul bunga jantan ya. Jadi ini untuk tanaman yang baru berumur sekitar 5 tahun ini juga menunjukkan banyak bunga jantan yang keluar. Jadi turunnya produksi. Faktor yang paling dominan adalah faktor cuaca ya, dimana saat ini curah hujan sangat kurang dan rata-rata untuk kebun kelapa sawit itu menghasilkan buah yang berukuran kecil, sehingga panen total kebanyakan mengalami penurunan. Untuk kebun ini sebenarnya cukup bagus ya, kalau kita lihat bentuk daunnya cukup subur saat ini. Tetapi ini ada satu yang masih kurang, yaitu cara memotong pelepahnya atau pruningnya. Seharusnya untuk kelapa sawit yang baru berumur sekitar 5 tahun, pelepahnya itu harus dijaga sejumlah 48 hingga 50-an pelepah, dimana hal tersebut bisa kita lihat dari jumlah pelepah yang ada di bawah buah terakhir. Contohnya seperti ini. Apabila ini buah terakhir yang paling tua, harusnya disangga oleh 3 pelepah ya, ini dan ini. Sedangkan di kebun ini hanya disangga oleh 1 pelepah, yang mana ini menunjukkan kurangnya daun yang menunjang asimilat atau pengisian buah dari pohon ini. Rencana panen kapan Pak? Ini baru seminggu, Ya. paling seminggu lagi lah. Seminggu lagi Pak ya? Pokoknya 2 minggu panen. 2 minggu panen Pak ya? Panen. Oh, tiap 2 minggu panen Pak ya? Berarti kalau 2 ton 1 bulannya 4 ton Pak ya? Ton. Masih cukup bagus Pak itu Pak? Iya, karena melihat yang di bagian bawah sana tadi kan kurang. Itu kalau itu sama sekali malah belum ada dapat. Oh, belum diambil. Oh, jadi yang di atas ini aja Pak ya? Yang atas ini sama daerah ini. Iya. Jadi seperti ini ya, ini yang agak masak ya untuk buahnya. Jadi kalau Lonsum yang selama ini kita buatkan vlog untuk video itu rata-rata BL1 dari yang bibitnya diambil dari PT Lonsum di kantor perwakilan Samarinda. Yang ini bibit lonsumnya diambil dari pembibitan yang ada di Kecamatan Muara Badak. Kalau saya lihat ini dari bentuk buahnya bukan dari BL1 karena buahnya agak ini ya, agak lonjong. Karena yang BL1 itu dia besar, bulat, tebal dagingnya. Kalau yang ini agak tipis. Kalau masalah banyaknya buah ini sepertinya juga sudah standar ya untuk bibit unggul. Seperti ini ya, buahnya berlapis.
Adapun bunga jantan tuh jumlahnya tidak terlalu banyak. Wah, ini ekstrim juga Pak jalannya Pak. Wah, ini mobil kalau licin-licin bisa Nggak bisa naik. nggak bisa naik Pak ya. Ini terjal Pak ya. Terjal memang ya ini Weh. butuh waktu lah nanti. Kita Iya. kalau mau lewat sana ke sana sini Iya. aja. Bentar Pak, bentar. Lihat ini Pak. Jadi ini yang banyak muncul bunga jantan ya. Ah iya ini banyak. Nah, ini bunga jantan. Jadi memang kalau cuacanya seperti 3 bulan terakhir Pak ya, ini Iya. jarang sekali turun hujan Pak ya. Iya. Bisa dikatakan kering lah. Jadi kalau faktor utama dari pembatas produksi kelapa sawit adalah cuaca ya, dimana tanaman kelapa sawit memerlukan curah hujan tertentu, yang mana untuk 3 bulan terakhir ini di daerah kami di Kalimantan Timur ini, di Kecamatan Samboja, curah hujannya agak rendah. Kalau yang di sebelah sini nih, wah, yang paling mantap nih. Nah ini. Nah, ini dia. Ini ya, kalau bibit unggul dengan pupuk kandang, seperti ini hasilnya. Nah ini. Jadi untuk saat ini nih akan dipupuk menggunakan pupuk NPK 13627 ya. Harapannya buahnya ini akan makin Besar. besar dan berat Pak ya. Berat. Karena dengan NPK 13627 diharapkan KCl 27% bisa membantu meningkatkan pengisian buah sehingga didapatkan hasil panen yang meningkat. Harapannya seperti itu. Ini ya mantap. Ini pelepahnya pendek ini. Ya, pelepah pendek. Pelepahnya semua. pendek, batangnya besar dan buahnya mantap. Yang di sebelah sini juga Jarak tanamnya pas karena kurang jarak tanam. bagaimana? Kalau jarak tanamnya ini pas nih Pak, longgar Pak ini Pak. Nah, kalau seperti ini umur 5 tahun nih belum ketemu Pak. Biasanya orang sudah Sampo. ujungnya lah paling nggak itu ketemu tuh sudah apa namanya biasa. Tapi kalau yang ini jarak tanamnya Memang agak longgar kayaknya nih Pak, 9 meter bikin lebih. 10. Saya bikin 10. 10 meter Pak. Iya. Wah, ini jaraknya 10 meter ya ternyata ya. Makanya ini jaraknya seperti longgar gini ya. Cuma ada juga yang rapat. 9 ya. Namanya orang nanam. Ini ya mantap nih buahnya ya. Ini Pak. Jadi kalau rata-rata dari bibit lonsum yang diambil di Samarinda Pak, yang di PT Lonsum, itu dia tebal bijinya, apa buahnya. Buahnya. Seperti punya Pak Anwar yang kecil itu, yang jadi PPKS 40, itu juga tebal berbentuk bulat benulanya. Tapi kalau ini kayaknya agak lonjong-lonjong Pak. Lonjong. Jadi kalau kita lihat ukuran buah dan jumlah tandan yang ada di pohon, ini nampaknya tidak diragukan lagi keaslian dari bibitnya. Entah ini BL berapa, kita kurang tahu, tapi yang jelas ini mantap. Mantap Pak. Ini tembus juga. Iya Pak. Jadi ini ya jarak 10 meter ya, jadi longgar banget ya. Seharusnya ini bisa menghasilkan panen yang maksimal kalau jaraknya seperti ini, karena pelepahnya tidak mungkin saling tindis ya. Karena yang selama ini dikeluhkan petani itu adalah buah yang kepeng-kepeng atau buah yang tidak mau besar karena pelepahnya itu saling menumpuk ya, karena jarak tanamnya yang kurang dari 9 meter, sehingga pertumbuhan tanaman pun juga cepat meninggi. Ini untuk tanaman yang berumur 5 tahunan, ini cukup rendah nih kalau kita lihat seperti ini. Betul-betul pelepah pendek Pak ini Pak. Pendek semua. Memang sudah dibilangin sama Iya. anunya. Pelepah pendek Pak Pelepah ya. pendek. Lonsum jenis ya. longsum yang pelepah pendek, dan ini lebih cenderung ke rapa memang Rawa untuk ya? jadi untuk rawa. Oh, Kasihnya tawarin. dampi ini. Ha-ha. Tapi kalau banyak rawanya disarankan pakai lonsum. Lonsum yang ini ya. Karena ini Kalau- lonsumnya agak beda Pak dengan yang di kilo sana yang Hmm. teman-teman tanam, biasanya namanya lonsum BL1. Itu dia cepet tinggi Pak. Kalau ini lambat. Cepet Memang sudah tinggi. dibilangin. Ini lambat ini ya. Iya. Nanti lambat ini tingginya. Ya. Mudah-mudahan nanti dengan perawatan pemupukannya ini bisa hasilnya bisa meningkat, karena pupuknya ini
agak mahal ini. Ya. Bukan agak Berapa mahal. karung Pak kemarin Pak? 20 karung? 20 karung, nggak tahu cukup apa enggak ini. Kayaknya sih kurang ini. 20 karung kali 600.000, 12 juta. 12 juta guys. Itu untuk yang ini aja, yang sana nanti sendiri. Nanti sendiri. Itu mungkin apa kalau itu dipupuk pakai jenis ini enggak Kurang. terlalu anu. Pak? Kurang bagus Pak. Iya. Karena dia Karena masih kondisi kecil. Dia pakai 12, 12, 17 Pak. Ya, nanti coba itu aja yang Iya. gua ambil. Mm-mm. Untuk itu mungkin sekitar 5 karung lagi itu. Iya. Jadi kalau di bawah itu Pak, lebih baik sering dikapur Pak. Ya. Jadi cara yang paling tepat pemberian dolomit itu 1 bulan sebelum pemupukan Pak. Ya. Jadi nanti kalau Bapak ada rencana pemupukan untuk yang di rawa, tebar dulu dolomit. dulu, ya. 1 kilo aja Pak, tidak usah banyak-banyak Pak. 1 pohon 1 kilo. Nanti setelah 1 bulan baru dimasukkan NPK. Jadi nanti insya Allah itu akan kelihatan hijaunya Pak. Kalau pakai NPK 12, 12, 17.